Oke, hai pemirsa, jumpa kembali ya seperti biasa di channel saya, channel YouTube Nia Supriyati. Oke, kita akan lanjut pemirsa ya di cerita misteri. Ini misterinya bukan horor ya, bukan sifatnya makhluk halus, tapi mungkin bisa disimbolkan atau apa pemirsa, saya juga nggak mengerti. Yang jelas ini penampakannya sosok, tapi cuma kelihatannya hanya sejuntai kain putih ya, tapi itu kainnya jubah putih pemirsa ya. Kainnya sangat putih, sangat bersih, tidak ada noda sedikit pun ya, bahkan warnanya pun ya nggak ada. Pokoknya di dunia nyata nggak ada lah, di dunia kita nggak ada ya kain yang seperti itu pemirsa ya. Mungkin ini nggak tahu leluhur atau nenek moyang atau siapapun itu, yang jelas karena ada leluhur daripada kakek buyut mungkin, wallahu alam, dari leluhur dari nenek moyang juga wallahu alam ya, karena sosok leluhur dari almarhum ibu dan almarhum bapak adalah sosok yang memang bisa dikatakan ya, sosok yang memang mempunyai suatu sejarah tertentu, begitu aja lah. Entah dari bentuknya ya, mungkin di zaman dulu masih zaman kerajaan ya, wallahu alam. Kita kan di masa sekarang ya, di masa zaman now begitulah. Kerajaan mungkin di masa zaman dulu ya, sebelum kita lahir ke dunia ini, mungkin ada sosok-sosok nenek moyang sebagai leluhur kita yang sudah lahir ya ke dunia ini, begitu aja lah, sebelum kita berada di dunia ini, begitu aja. Waktu itu di saat udah pada Isya ya kalau nggak salah, karena posisi rumah orang tua dulu ya luas pemirsa ya, luas lah, hampir 30 tumbak itu rumah ya. Bahkan ada yang sebelah yang dijual itu udah lebih daripada berapa tumbak lah ya, yang dijual aja 10 tumbak. Ini sisanya berapa tumbak begitu. Karena ya saya bukan untuk merasa diri paling lebih atau merasa diri paling apa ya, mempunyai sebuah kelebihan lah, enggak ya pemirsa. Cuma saya di sini hanya bukan bercerita lah. Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Luas ya. Kita sebagai manusia hanya sebesar butiran debu, begitu aja lah. Debu aja masih ada kelihatan, cuma kita sebagai manusia di hadapan yang pencipta ya, kita ini sebesar apa sih, begitu aja lah. Allah itu Maha segalanya ya, bisa menciptakan apapun itu atas kehendaknya, kun fayakun, jadi begitu aja. Oke, waktu itu sosok yang saya lihat di area dapur ya, karena itu rumah ya lumayan lah luas, jadi kalau kita jalan dari ruang tamu ke dapur aja udah capek ya, karena jauh lah. Jadi butuh suatu apa ya, amun cek sudah nama mau ningali sesuatu ya pasti ngebrit-brit lari lah, tapi saya mah enggak ya, wallahu alam. Jadi kalau saya melihat sesuatu hal yang memang disebut astral, saya tidak lari terbirit-birit, lebih baik kita baca-baca aja apa yang kita bisa ya, karena ini bukan halusinasi, bukan sifatnya aneh ya, bahkan bukan hal yang disebut ada suatu kelainan, karena ini udah hal yang terbiasa ya, dialami dari masa kecil, gitu aja lah. Bahkan sampai saya dewasa pun ya hal itu masih ada ya, terlihat nampak dengan jelas, gitu aja. Sosok ini
yang saya lihat begitu saya kan udah sholat, saya udah sholat isya, udah ngasih makan anak saya udah masakin nasi buat kedua orang tua saya sudah masak, saya sudah beres membersihkan rumah ya, yang sebesar itu saya beresin semuanya dari ujung depan sampai ujung belakang. Itu butuh 1 jam untuk membersihkan rumah aja, 1 jam bahkan lebih pemirsa ya. Itu dilakukan sendiri semuanya ya. Saat itu saya kan dari ruang tamu ke ruang tengah ya, ruang keluarga, lalu ke ruang amun iya nama dapur teh aya duanya, dapur bersih, dapur kotor lah gitu. Jadi saya memasuki area dapur yang belakang, yang depan, masuk lagi ke area tempat cuci piring ya. Tempat cuci piring itu gabung dengan tempat masak begitu. Ini meja makan di sebelah sini, di sebelah dapur yang sebelahnya lagi, di dekat area dapur ada kamar mandi ya, dengan WC duduk begitulah. Itu waktu zaman berapa ya, tahun 98 lah ya. Kemudian di belakangnya lagi ada kamar kecil lagi ya, WC begitu. Punten pemirsa ya, ada kamar kecil lah, yang di belakangnya lagi ada kamar mandi. Jadi kamar mandinya semuanya 3 pemirsa ya, dengan mak mandi yang besar. Waktu itu saya kan udah makan ceritanya ya, sudah sholat, saya makan, nyuapin anak, saya udah mau menaruh piring. Setelah makan saya cuci begitu ya. Di saat saya mau ke area dapur, saya pegang piring ya, baru makan ya, baru makan. Setelah itu saya masuk ke area dapur, ternyata itu kan pintu dapur ada yang terbelah 2 pemirsa ya, pintu atas dan pintu bawah. Kalau malam itu selalu pintu bawah yang kita kunci, tapi pintu yang atas tidak dikunci, dibiarkan terbuka begitu. Terbukanya ke belakang ke sana pemirsa ya. Setelah itu saya mau ke dapur, saya mau nyimpan piring, pas di depan kamar mandi saya melihat sosok ya. Cuma yang saya lihat cuma kain sutra atau kain apalah, nggak jelas misalnya, tapi memang itu kainnya sangat bersih lah, kainnya sangat bersih putihnya, jadi tidak ada noda, tidak ada kotoran. Kalau memang sosok ini seperti jin atau Mr. K, pasti kainnya itu bentuknya kusam ya, kusam, kotor, dekil, agak kuningan, bahkan kainnya pun agak keras ya. Tapi ini kan lembut pemirsa ya, begitu. Terbangnya aja dari ujung tempat kompor ya, tempat cuci piring lah, kemudian terbang ya si sosok ini. Bukan si sosok lah, nggak tahu siapa, nggak tahu leluhur, nggak tahu nenek moyang, nggak tahu siapa. Saya di sini hanya menyampaikan aja apa yang saya lihat. Ini nyata, ini real, ini fakta ya. Kain itu sangat panjang ya, panjang, seputih, bahkan agak mengkilap ya. Cuma kalau di dunia nyata, di dunia kita nggak ada kain yang seputih itu, yang sebersih itu, nggak ada. Kita mau mencari kemana kain seperti itu, nggak akan ada, nggak akan bisa kita cari. Bahkan harumnya pun ciri khas ya, harumnya aja, parfumnya nggak ada di dunia kita, sangat berbeda ya. Bau harum, bau parfumnya aja udah sangat berbeda sekali, sangat harum. Harumnya itu harum yang tiada duanya lah, begitu aja. Pas terbang di hadapan tubuh saya ya, bahkan si kain-kain ini melewati tubuh saya dengan angin yang menghembus lah, begitu, sampai kain itu keluar dari pintu yang bagian atas ya, karena yang di bawah dikunci, yang atas masih terbuka ya. Kain itu mengkol ya, berbelok, akhirnya terbang, bukan terbang ya, mungkin keluar daripada area dapur begitu pemirsa ya. Itu pengalaman di waktu saya masih seorang single parent lah. Jadi di saat saya
keadaan saya statusnya single parent, banyak suatu kejadian hal-hal yang bisa dibilang spiritual ya, kemudian hal-hal yang sebuah amanah ya, kemudian hal-hal yang sebuah nasihat dari kakek buyut, nenek buyut juga ya ada di alam bawah sadar saya. Ternyata nenek moyang ini begitu perhatian dan menyayangi saya, begitu aja lah. Karena hal ini nggak gampang ya, saya harus menghadapi ujian hidup yang terlalu berat dan teramat berat, tapi saya bisa melewatinya dengan penuh rasa sabar, begitu aja. Oke, karena kain itu sangat bersih ya, tidak ada noda sedikit pun, sangat harumnya tiada duanya, tiada tara, tidak ada seharum yang harumnya seperti yang saya cium atas sosok daripada yang memakai kain yang begitu putih dan bersih ya, serta kualitas kainnya pun ya tidak ada lah di dunia kita, begitu ya. Allahu a'lam. Saya cuma bilang ya Allah, andaikan memang saya masih dijaga oleh leluhur hamba, begitulah, tolonglah hamba dari hal-hal yang bisa menjolimi, yang bisa melukai, yang bisa membuat saya tersakiti ya, karena selama ini saya hidup selalu amanah, dan ya kalau bisa selalu menanamkan hal yang sudah diterapkan oleh leluhur kami. Oke, sekian dulu videonya kali ini pemirsa ya, semoga ya ada suatu makna lah yang bisa dipetik dari hal ini ya, karena jangan takut kita untuk menghadapi kenyataan hidup ya, karena selain sosok orang tua masih ada yang lebih menyayangi kita, yaitu yang Maha Kuasa dan leluhur-leluhur kita yang tetap masih menjaga, mengawasi dan melindungi kita, walaupun memang kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi kehadirannya itu memang ada, begitu ya. Oke, sekian dulu videonya kali ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat kita semuanya ya, diberikan rezeki yang barokah, diberikan kesehatan, diberikan usia yang barokah. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya di video yang lainnya. Mungkin ini bukan misteri, bukan hal yang sesuatu horor, tapi bisa dibilang ya sosok yang selama ini ya leluhur lah ya, leluhur daripada almarhum ibu dan almarhum bapak, karena almarhum ibu dan almarhum bapak sosok leluhurnya ya benar-benar yang sangat berilmu, begitu aja ya, ilmunya untuk sesuatu hal yang kebaikan ya untuk semuanya. Oke, sekian dan terima kasih.